kita bertemu dalam renungan 4 menit. Tema kita pada hari ini adalah menjalani hidup bersama Roh Kudus. Kita sangat beruntung karena di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Ia akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kita untuk selama-lamanya. Roh Kuduslah penolong yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita sepakat bahwa ketika kita dibaptis, Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tetapi terkadang sekalipun kita mengakui bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita dan kita punya penolong dari Allah Bapa, tapi pada kenyataannya kita seringkali tidak memberikan ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Ada hal-hal yang menjadi tanda ketika seseorang menjalani hidup bersama Roh Kudus. Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang telah Tuhan ajarkan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang Ia dengar, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita akan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, agar kita dapat tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin banyak kita makan makanan rohani, firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan firman Allah itu ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan, atau bahkan ketika kita juga sedang mengalami kesuksesan dan sukacita. Di masa-masa pandemi ini, hal yang kedua yang akan dialami oleh seorang yang menjalani kehidupannya bersama dengan Roh Kudus adalah selalu dapat mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman, kita yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia yang mengajar, Ia yang memimpin, Ia yang memberikan kekuatan, Ia yang memberikan penghiburan dan juga pertolongan. Ketika Tuhan Yesus harus menghadapi orang banyak yang lapar dan juga tidak ada makanan, dan yang ada itu hanya 5 roti dan 2 ikan, kita ingat bahwa ketika itu Tuhan Yesus tidak panik, Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak kecewa. Yang ada Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian Dia mengucap syukur atasnya. Maka saat itu juga mujizat terjadi. Dan di dalam saat kita sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, ketika kita mengucap syukur, kita yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan juga akan dinyatakan bagi kita. Mari kita terus yakin, kita terus mengandalkan Roh Kudus, dan kita terus menjalani kehidupan kita bersama dengan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.